Film dimulai dengan seorang gadis muda yang sedang hamil. Demi menjamin masa depan anaknya yang belum lahir, ia mendekati seorang pria dari desanya. Agar pria tersebut menerimanya, dia mengajaknya bercocok tanam di lahan basahnya. 5 bulan kemudian, dia melahirkan bayi yang sehat dan kemudian dengan alasan yang tepat, dia menuntut agar pria itu bertanggung jawab. Didorong oleh rasa tanggung jawab, pria itu dengan sukarela menikahi gadis itu. Tetapi kehidupan pernikahan tidak sebahagia yang dibayangkan Frank, istrinya. Mandy tidak hanya menolak mengambil tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, tetapi sering berdandan setiap hari, berangkat pagi dan pulang malam, dan seringkali tidak pulang sama sekali. Hal ini membuatnya mengalami kebingungan dan rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Frank mulai curiga bahwa istrinya tidak berperilaku sebaik yang ia kira. Akhirnya, suatu malam Frank diam-diam mengikuti istrinya. Benar saja, dia menemukan hal-hal memalukan yang telah dilakukannya di luar. Bahkan ketika kebenaran terungkap, Mandy tidak menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian dan penghinaan. Martabat Frank diinjak-injak. Dalam keadaan marah, dia kehilangan kendali dan mendorong istrinya. Mungkin itu karmanya. Mandy meninggal di tempat setelah kepalanya terbentur. Sebelum Frank tersadar, tetesan air tiba-tiba jatuh di dahi Mandy. Dia baru menyadari anaknya yang tertinggal di bak mandi. Dalam kepanikan, dia bergegas ke atas untuk menyelamatkan bayinya. Tetapi sudah terlambat, dia sudah tenggelam di bak mandi. Frank didakwa atas kejahatan membunuh istri dan anaknya dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. 5 tahun kemudian, dia melarikan diri saat menjalani operasi usus buntu. Untuk menghindari kejaran polisi, Frank menyandera seorang anak laki-laki di sebuah toko swalayan dan menggunakannya sebagai alat untuk melarikan diri. Frank membawa anak laki-laki itu kepada ibunya, mengancamnya dengan keselamatan anak itu dan memaksanya untuk segera mengantarnya pulang. Karena khawatir akan keselamatan putranya, Adele menuruti permintaan Frank. Begitu mereka tiba di rumah, dengan nada lembut dia menjelaskan bahwa dia bukanlah orang yang suka melakukan kekerasan dan tidak akan pernah menyakiti siapapun. Dia hanya butuh tempat untuk beristirahat dan akan pergi setelah malam tiba. Namun, untuk menghindari terseretnya Adele dan putranya ke dalam masalah, Frank mengatakan dia harus berpura-pura mengikat Adele dengan tali. Meski masih ada rasa takut dalam hati, ibu dan anak itu tidak punya pilihan selain menurutinya. Namun, saat mengikatnya, Frank sangat lembut, berhati-hati agar tidak menyakiti Adele. Mungkin untuk mengisi perut mereka atau untuk berterima kasih atas kerja sama mereka, Frank pergi ke dapur untuk menyiapkan makan siang untuk mereka. Karena tangan Adele terikat, Frank dengan penuh perhatian meniup setiap sendok makanan dan dengan lembut menyuapkannya ke mulutnya. Melihat pria baik dan peduli di hadapannya, Adele hampir tidak percaya bahwa dia sebenarnya seorang buronan. Henry yang menonton dari samping, juga merasa bingung, mungkin pria ini tidak seberbahaya yang diberitakan di televisi. Saat malam tiba, Frank melepaskan Adele. Ia bermaksud pergi saat hari masih gelap, tetapi saat itulah terdengar suara sirene polisi di luar. Tampaknya polisi telah meningkatkan patroli, membuat Frank tidak punya pilihan selain tinggal dan menunggu kesempatan lain. Keesokan paginya, saat Adele dan putranya masih tertidur lelap, Frank sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Makanan lezat itu tidak hanya membangkitkan selera mereka, tetapi mulai melunakkan hati Henry. Henry tidak lagi menatap Frank dengan rasa takut, namun sebaliknya, ia merasakan kekaguman dan rasa hormat yang tulus. How'd you escape? I told the guard at the hospital if he left, I was going to jump out the window. He heard that. He went to have a smoke. Nothing misleads people like the truth. Nada bicara Frank mengandung kewibawaan yang lembut, seperti seorang ayah yang mengajari putranya cara melarikan diri dari bahaya dalam krisis. Saat percakapan mereka semakin mendalam, Henry mengungkapkan isi hatinya yang terdalam. How does a fellow let a woman like your mother get away? He got together with his secretary. Pada saat itu, Adele dengan sukarela mengambil tali dan berjalan mendekat, memberi isyarat kepada Frank untuk mengikat mereka. Tetapi Frank mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak perlu lagi. Dia dengan lembut menjelaskan bahwa jika dia suatu saat ditangkap, tali itu dapat membantu menghilangkan kecurigaan mereka. Sikapnya yang tenang dan baik hati membuat Adele tidak lagi merasa takut. Dia mengambil sarapan yang dibuat Frank, menggigitnya dengan hati-hati dan menikmatinya perlahan. Pada saat itu, sekilas kelembutan terpancar di matanya. Adele tidak percaya bahwa pria yang tangguh dan liar ini mampu menciptakan makanan lezat seperti itu.
Untuk membalas kebaikan ibu dan anak itu karena telah melindunginya, Frank mengambil inisiatif untuk memperbaiki rumah. Dia membersihkan dedaunan yang menumpuk di atap, memperbaiki anak tangga yang rusak, dan bahkan membantu Henry memperbaiki mobil kesayangan Adele. Selama ini, Frank tampak seperti ayah yang penyayang, dengan sabar mengajari Henry cara menjadi pelindung ibunya. Mungkin ini adalah pelajaran hidup yang lahir dari penyesalan terdalam Frank. Setiap kata yang diucapkan Frank terasa seperti mata air segar yang mengalir ke dalam hati Henry. Entah mengapa, buronan ini memberinya rasa keterikatan emosional yang selama ini tidak dimilikinya. Saat istirahat, Frank mengajari Henry cara bermain bisbol yang benar. Dia bagaikan seorang ayah yang sedang melatih anaknya. Kehangatan yang langka ini sangat berharga bagi Henry, yang tumbuh tanpa sosok ayah. Adele menyaksikan adegan mengharukan ini, dan gejolak emosi yang tak terduga muncul dalam dirinya. Saat bersama ibu dan anak itu tampaknya lupa bahwa Frank adalah buronan. Adele bahkan mengeluarkan perlengkapan menjahit dan dengan hati-hati menambal robekan di celana Frank. Setiap jahitannya diisi dengan perhatian yang tak terucapkan. Dan di saat yang hangat ini, Frank dengan lembut bertanya tentang bekas luka di kaki Adele. Namun, tiba-tiba ketukan pintu memecah ketenangan. Frank secara naluriah menyandera Adele dan dengan nada tegang dan serius menyuruh Henry untuk membuka pintu dan mengatakan ibunya tidak ada di rumah. Ketika Henry membuka pintu, ia melihat tetangga barunya yang baru saja pindah. Ia datang untuk mengantarkan beberapa buah persik kepada ibu dan anak itu, dan memperingatkan mereka bahwa ada pembunuh yang berkeliaran di dekat sini, dan mendesak mereka untuk ekstra hati-hati. Tetapi meskipun memiliki kesempatan sempurna untuk menyerahkan Frank, Henry tetap diam dan dengan baik mencari alasan untuk mengusir tetangga itu. Pada saat itulah Frank merasa tenang, menyadari kepercayaan yang Henry berikan padanya. Dia memujinya dan mengatakan bahwa dia telah melakukan pekerjaan dengan baik. Henry tersenyum, merasa bangga karena diakui. Kemudian Frank mengajari mereka membuat kue pai dari buah persik tersebut. Ini adalah resep keluarga yang selalu ia banggakan, dan sekarang ia bersedia membagikannya tanpa syarat kepada mereka yang ia yakini pantas menerimanya. Di dapur yang disinari matahari itu, terlihat keharmonis, penuh kehangatan dan kegembiraan, seperti keluarga bahagia beranggotakan 3 orang. Frank dengan sabar membimbingnya Adele menguleni adonan. Selama momen ini, gejolak emosi yang halus ini bagaikan arus hangat yang mengalir pelan ke dalam hatinya, membangkitkan hasrat terdalamnya dan membuat detak jantungnya lebih cepat, tubuhnya sedikit gemetar. Henry yang diam menonton dari samping, juga merasakan gejolak emosi dalam diri ibunya. Meski dia tidak sepenuhnya mengerti arti di balik gerakan-gerakan itu, dia yakin bahwa ibunya seperti dirinya, telah menerima kehadiran Frank dari lubuk hatinya. Kedatangan Frank tidak hanya memberi Henry perasaan kasih sayang seorang ayah yang telah lama hilang, tetapi juga menghidupkan kembali keyakinan dan harapan Adele pada cinta itu sendiri. Pada akhirnya mereka berhasil membuat kue pai yang lezat dan mereka mulai memakannya bersama. Dalam suasana hangat dan nyaman ini, Frank dengan lembut meletakkan tangannya di pinggang Adele. Sebaliknya, dia perlahan mendekatkan diri padanya. Mereka pun tak dapat menahan diri di dalam ketenangan dan kemanisan itu. Tetapi Frank tahu bahwa tinggal di sini hanya akan mendatangkan masalah bagi ibu dan anak itu. Saat malam tiba dan dia melihat mobil patroli di luar semakin menjauh, dia menyadari itu adalah kesempatan yang sempurna untuk melarikan diri. Mendengar hal itu, Henry seperti terkejut dan sedikit kekecewaan tampak di wajah Adele. You should probably let your stitches heal. You should stay. Menghadapi permohonan tulus mereka, Frank memilih untuk tinggal. Namun, hatinya dibebani rasa khawatir, tidak yakin apakah ini benar-benar keputusan yang tepat. Frank telah mengambil alih setiap tanggung jawab yang seharusnya dipikul seorang suami, di waktu luang mereka berdansa untuk menghibur jiwa satu sama lain. Ketidakadilan dan penderitaan di masa lalu perlahan memudar dari ingatan, berubah menjadi kesempatan yang mempertemukan mereka. Namun Frank sebagai buronan menjadikan ketidakpastian pada kebahagiaan ini, yang memaksa mereka untuk terus waspada. Pada saat sorenya, tetangga mereka Evelyn tiba-tiba masuk ke rumah Adele. Ternyata Evelyn meminta Adele untuk menjaga anaknya, Barry. Sebelum Adele sempat menolak, Evelyn sudah meninggalkan Barry di depan pintu dan bergegas pergi. Kemudian, Frank membawa Barry ke halaman belakang untuk bermain bisbol bersama mereka. Di bawah terik matahari tawar yang mereka terasa sangat menghangatkan hati, Adele juga menemukan senyumnya yang telah lama hilang. Awalnya, kedatangan Barry tampak seperti perjalanan memutar kecil yang membahagiakan. Saat malam harinya,
mereka menonton televisi bersama. Kebetulan sebuah berita tentang Frank sebagai buronan muncul di televisi, namun tiba-tiba Evelyn datang menjemput anaknya, Barry, yang melihat foto di layar televisi dan tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah pria yang sama telah bermain dengannya. Dia mencoba memberitahu ibunya bahwa buronan itu ada di sana, tetapi Evelyn tidak mengerti maksud anaknya, malah memarahinya. Dia hanya berasumsi dia ingin terus menonton televisi. Tamparan keras dari Evelyn memecah ketegangan di ruangan itu dan mengembalikan ketenangan sejenak. Namun, kejadian tak terduga ini meninggalkan bekas yang membekas di hati setiap orang. Keesokan harinya, Frank yang menyadari dirinya sebagai buronan dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi, karena cepat atau lambat dia akan tertangkap. Tetapi dia tidak sanggup meninggalkan Adele dan Henry. Dia dan Adele mulai mempertimbangkan untuk melarikan diri bersama. Namun sebelum mereka bisa pergi, Adele perlu memastikan, bisakah Frank benar-benar menerima dirinya yang penuh kekurangan? Jadi, dia berbagi dengannya semua kenangan menyakitkan yang telah dia coba lupakan. Setelah melahirkan Henry, dia pernah hamil lagi, namun karena suatu terjadi, bayi itu meninggal sebelum dilahirkan. Lebih buruk lagi, dia tidak dapat memiliki anak lagi. Ayah Henry tidak dapat menerima hal ini dan akhirnya meninggalkannya, memulai keluarga baru dengan sekretarisnya. Pukulan demi pukulan meninggalkan awan gelap di jiwa Adele, dan ia bahkan terjerumus ke dalam depresi berat. Untungnya, dengan Henry di sisinya, dia menemukan kekuatan untuk melanjutkan hidup. Mungkin dengan pergi adalah caranya untuk mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu. Namun jauh di lubuk hatinya, Adele masih cemas, takut Frank tidak bisa menerimanya apa adanya. Kata-kata Frank bagaikan batu yang jatuh dengan lembut ke dalam hati Adele, seperti sinar matahari pertama yang menerobos awan pagi, menerangi dunianya yang gelap dan memberinya harapan untuk bahagia. Setelah banyak berpikir, Adele dan Frank mulai merencanakan pelarian mereka secara rinci. Tanpa sepengetahuan mereka, Henry telah mendengar semuanya dari balik pintu. Keesokan harinya, dia pergi ke perpustakaan dan meminjam buku, berharap dapat membantu ibunya merancang rute pelarian yang lebih baik dan lebih lengkap. Namun di perpustakaan, Henry bertemu seorang gadis seusianya bernama Eleanor. Henry yang terlihat menyukai Eleanor, tetapi dia tidak menyadari emosi yang timbul dalam dirinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berjalan mendekati Eleanor dan dengan gugup memulai percakapan. Selama pembicaraan mereka, dia mengetahui bahwa orang tua Eleanor juga bercerai, dan parahnya lagi, pacar baru ibunya telah mengusirnya dari rumah, membiarkannya berkeliaran di tempat yang hampir tidak dikenalnya. Mendengar ceritanya, Henry merasakan simpati yang mendalam, dan dia turut merasakan perasaan yang sama antara ibunya dan Frank. Pada saat itu, hati mereka menemukan jalan yang sama yang dibentuk oleh takdir. I see only one hope for you. You need to find a way to get him out of your life. I don't know if that's possible. Either you get rid of him, or he's probably gonna get rid of you. Perkataan Eleanor membuat Henry berpikir keras. Ketika Henry pulang ke rumah malam itu, ia mendapati ibunya tengah berdansa riang bersama Frank. Dia tidak lagi tampak terbebani oleh kesedihan. Sebaliknya, dia tampak berseri-seri dan penuh kehidupan. Karena sangat gembira, Adele memutuskan untuk mengakui semuanya kepada Henry. We've decided to go together. Will I ever see you again? What are you talking about? Do you even care about what happens to me? We're all going. I would never leave you. Henry yakin bahwa dirinya akan mengalami nasib yang sama seperti Eleanor, ditinggalkan tanpa belas kasihan oleh ibunya. Namun untungnya, ibunya bukanlah wanita egois. Dia tidak akan pernah melepaskan ikatan darah hanya demi kenyamanan dan kebebasannya sendiri. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk membawa Henry dan memulai perjalanan baru ini bersama-sama. Keesokan paginya, mereka mulai mengemasi barang-barangnya, namun sebelum pergi, Henry ingin bertemu Eleanor untuk terakhir kalinya, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang sangat ia sayangi. Namun, selama percakapan mereka, dia secara tidak sengaja membocorkan sesuatu dan Eleanor menebak kebenaran tentang ibunya dan Frank. Ketika Henry menyadari kesalahannya, kepanikan melintas di wajahnya. Untungnya, Eleanor baik hati, dia berjanji pada Henry bahwa dia tidak akan menceritakannya kepada siapapun dan menyegel janji itu dengan kecupan pertamanya.
Saat kembali ke rumah, Henry memutuskan untuk menulis surat kepada ayah kandungnya. Sebuah surat perpisahan, ia meletakkan surat itu dalam amplop dan diam-diam berjalan ke rumah ayahnya dan menyelipkan ke kotak surat. Pada saat itu, Henry merasakan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun saat dalam perjalanan pulang, ia bertemu seorang polisi yang sudah lama menaruh hati pada Adele. Petugas itu bersikeras memberinya tumpangan pulang. Karena tidak ada pilihan lain, Henry dengan terpaksa masuk ke dalam mobil. Saat mereka tiba di rumah, Adele yang melihat putranya keluar dari kendaraan polisi dan tidak dapat menahan perasaan cemas. Untungnya, petugas itu hanya khawatir akan keselamatan Henry yang berjalan sendirian dan ingin mengingatkan mereka untuk berhati-hati karena ada buronan di sekitar komplek mereka. Pada saat ini, Frank yang berada di lantai atas juga menyaksikan semuanya. Dia menyadari waktu mereka hampir habis. Untuk menghindari bahaya lebih lanjut, dia menyarankan agar Adele segera pergi ke bank untuk mengambil uang tunai. Tetapi ketika mereka tiba di bank, mereka mengetahui ada aturan tak tertulis. Penarikan uang tunai dalam jumlah besar memerlukan alasan yang sah. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang intens, Adele menjadi bingung dan mulai gemetar. Manajer bank merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada saat kritis itu, Henry teringat apa yang diajarkan Frank kepadanya. Katakan kebenaran dengan cara yang menyesatkan. Actually, we've packed up all the things. We're emptying our bank account and then gonna make a run for the border. You know, like Bonnie and Clyde. Seperti yang dikatakan Frank, kebenaran seringkali bisa menjadi penyamaran terbaik. Tanggapan Henry tidak hanya membuat staf tertawa, tetapi juga menghapus semua keraguan mereka. Sementara itu di rumah, Frank saat sedang memperbaiki lampu, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Evelyn. Di saat yang menegangkan ini, ia mengaku sebagai tukang yang disewa Adele, yang akhirnya menghilangkan kecurigaan Evelyn. Setelah meminta beberapa barang yang telah dipinjam Adele, Evelyn pergi dengan tergesa-gesa, tetapi Frank tidak yakin apakah dia benar-benar mempercayainya. Tak lama kemudian Henry dan Adele kembali ke rumah, bahaya semakin mendekat. Tepat saat mereka bersiap berangkat, suara sirene polisi pun terdengar di luar. Pada saat itu, Adele menyarankan Frank untuk pergi sendiri, tetapi dia tahu apa konsekuensi yang akan diterima Adele dan Henry atas kepergiannya yang seperti itu. Dia tidak ingin menjadi pria yang tidak bertanggung jawab, yang meninggalkan keluarganya untuk menanggung akibat dari perbuatannya. Kemudian ketika waktu semakin mendesak, dia segera mengikat Adele dan dengan suara lembut dan penuh kasih, mengucapkan selamat tinggal terakhir padanya. Saat itu, Adele menangis menyaksikan sosok Frank menghilang di hadapannya. Dia dihukum karena melarikan diri dan penculikan dan menerima hukuman penjara tambahan 10 tahun, yang artinya Frank sekarang akan menghabiskan 20 tahun di balik jeruji besi. Selama hukuman barunya, Adele melakukan apa saja yang ia bisa, mencari pengacara dengan harapan dapat membersihkan tuduhan yang dikenakan pada Frank, namun usahanya tidak membuahkan hasil. Setelah perjuangan yang sia-sia, dia akhirnya memilih untuk melepaskannya, tetapi bukan berarti meninggalkan perasaan itu. Adele terus mengunjungi Frank secara teratur dan sering mengiriminya surat yang penuh kasih sayang dan perhatian. Namun Frank tidak ingin menjadi penghalang kebahagiaan Adele, dia berharap Adele akan melupakannya dan menjalani kehidupan yang pantas baginya, itulah sebabnya dia tidak membalas suratnya. 20 tahun kemudian, Henry telah tumbuh menjadi seorang pemuda dapat diandalkan. Menggunakan resep kue pai buah yang diajarkan Frank, ia sukses membuka toko roti. Saat tanggal pembebasan Frank semakin dekat, Henry menerima surat dari penjara. Saya harap Anda akan mengingat saya, kami pernah menghabiskan akhir pekan bersama, 5 hari terbaik dalam hidup saya. Aku selalu bertanya-tanya kamu akan jadi apa dan seperti apa rupamu. Lalu suatu hari, saya menemukan pai yang terlihat familiar, dan di sanalah Anda berada. Dalam surat itu, Frank mengingatkan bahwa dia tidak akan membiarkan Adele patah hati lagi, jika takdir mengizinkannya. Dan jika Adele masih menunggunya, dia memohon pada Henry untuk mengizinkan mereka bertemu sekali lagi. Henry tahu ibunya telah menunggu di rumah itu selama 20 tahun, menaruh harapan akan kepulangan Frank. Selama ini, Adele dan Frank hidup dalam penjara kerinduan, hanya ditopang oleh harapan mereka yang tak tergoyahkan. Di satu sisi, cinta yang tidak pernah pudar, di sisi lain, jembatan keyakinan yang teguh. Akhirnya, setelah melewati badai kehidupan, takdir mempertemukan mereka kembali. Dua jiwa yang terluka mendapatkan kekuatan dari kenyamanan dan perhatian satu sama lain.
Kecantikan sejati tidak pernah pudar dan tidak pernah dikhianati. Ia bertahan dalam ujian waktu, menghadirkan kehangatan dan keajaiban yang tak disangka. Kita berduka atas waktu yang hilang, tetapi kita bersukacita karena mereka akhirnya menemukan satu sama lain. Dalam dunia yang kacau dan rumit ini, orang-orang berbeda dalam banyak hal. Ada yang mungkin mencintai banyak orang sekaligus, tetapi ada yang akan menunggu seumur hidup hanya untuk satu orang. Kisah cinta luar biasa yang melampaui batasan, ini tidak saja menyentuh secara mendalam, tetapi juga membuat kita percaya bahwa cinta sejati akan selalu menerobos setiap penghalang, mengatasi setiap rintangan, dan bersinar paling terang dalam arus waktu. Bagaimana pendapat kalian? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.